lihat deh jadwal kita minggu ini. Loh, deadline-nya minggu ini? Yang ini. Loh, Dis, kamu udah ngerjain yang ini belum? Oh yang itu, udah dong. Ih, kok kamu update banget sih? Gimana sih, Dis? Ya iyalah. Enggak, ngomong-ngomong tentang data nih, kan udah pada ngulik belum sih dari teman audit 3 hari yang lalu? Baru aku cari tahu sekilas sih. Kamu, Dis? Kebetulan banget kan siang hari ini akan kita presentasikan ke Bu Bos. Gimana kalau kita coba diskusin bareng? Boleh. Aku juga yuk. udah punya filenya nih, data buka juga nih. Yaudah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Prawira yang beranggotakan Adistia Putra, Fadila Purnama, dan Maulia Putri. Kami akan menyampaikan analisis audit investigatif atas dugaan kasus fraud pada cabang perusahaan nasional bidang perbankan keuangan dalam KBMK Audit Investigatif tahun 2024. Industri perbankan memiliki tanggung jawab yang besar atas data nasabah yang beresiko dan vital, sehingga perbankan harus memiliki sistem pengawasan internal berdasarkan GCG dan kepatuhan terhadap SOP perusahaan. Kedua aspek tersebut diatur OJK dalam Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran OJK Nomor 35 Tahun 2017. Untuk menjaga kualitas, pengadaan barang harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Urgensi perangkat teknologi informasi dengan kualitas yang andal menjadi sangat penting di era perbankan digital saat ini, sehingga penerapannya diatur OJK dalam Surat Edaran OJK Nomor 29 Tahun 2022 tentang ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum. Sayangnya, tetap ada celah penyelewengan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan. Seperti pada temuan ini, tim auditor internal menemukan red flags dari hasil audit kepatuhan. Ketidakwajaran terletak pada alamat vendor dalam bukti transaksi, pembelian hard drive dicurigai, menunjukkan lokasi pada sebuah wilayah residensial. Dari temuan ini, tim menyusun rencana tindak lanjut atas dugaan fraud, yang terdiri dari 2 tahapan. Tahap pertama, pra-perencanaan, dan tahap kedua, perencanaan. Pra-perencanaan dimulai dengan pemahaman mekanisme internal perusahaan. Sebagai auditor internal, kami telah memahami profil dan SPI perusahaan. 5 komponen utama pengendalian internal bank sudah sesuai dengan yang diatur OJK dalam poin-poin berikut. Selanjutnya, tim memerlukan informasi terbaru terkait kepegawaian. Karena penyelidikan yang dilakukan berkaitan dengan pedoman pengadaan barang perbankan, kami menggunakan 2 peraturan, yaitu Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023. Tahap selanjutnya adalah melakukan benchmarking terhadap kebijakan pengadaan barang perusahaan dengan industri. Hasil benchmarking dapat dilihat dalam tabel berikut. Setelah memahami peraturan dan mekanisme internal perusahaan, serta memperoleh informasi yang cukup pada tahap pra-perencanaan, selanjutnya adalah tahap perencanaan. Ada 2 teori yang kami gunakan untuk menganalisis kasus. Teori pertama, fraud tree theory, di mana fraud dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu grup, yakni asset misappropriation, fraudulent statement, dan juga corruption. Teori ini digunakan untuk analisis potensi kecurangan. Sedangkan teori yang kedua adalah fraud hexagon theory. Disebutkan bahwa fraud dapat terjadi karena adanya 6 unsur, yakni tekanan, peluang, pembenaran, kapabilitas, arogansi, dan kolusi. Teori ini digunakan untuk analisis terkait mengapa dan bagaimana fraud bisa terjadi. Indikasi ketidakwajaran terletak pada alamat vendor dalam bukti transaksi mencurigakan karena terletak di area residensial dan bukan alamat yang disimpan dalam sistem perusahaan. Merujuk glosarium dari laman Kementerian PUPR, residensial merujuk pada daerah perumahan dan bukan tempat komersial seperti pertokoan dan juga perkantoran. Lalu indikasi ketidakwajaran diperkuat dengan bukti pernyataan berikut. Dengan demikian, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, tim mengidentifikasi analisis potensi kecurangan yang dapat terjadi adalah salah satu dari situasi berikut. 1. Pembelian fiktif, di mana barang tidak diterima tetapi pembayaran sudah dilakukan perusahaan. 2. Vendor ilegal, di mana perusahaan membeli barang pada vendor yang tidak sesuai dengan SOP perusahaan. Dengan mengimplementasikan fraud tree theory, terdapat 3 jenis indikasi fraud yang terjadi. Pertama, corruption, penyalahgunaan jabatan, kuasa, pemenang untuk melakukan persekongkolan terkait dengan kegiatan pengadaan yang memberikan keuntungan ilegal pada pihak pelaku. Indikasi suap kickback adalah salah satu potensi fraud yang terjadi. Kedua, fraudulent statement, yaitu pernyataan palsu di mana terjadi pemalsuan dokumen berupa purchase order,
faktur, dan berita acara penerimaan barang. Jika skema yang terjadi adalah pembelian fiktif, pemalsuan dokumen bertujuan untuk mengubah nama dan kontak vendor untuk menyembunyikan transfer palsu. Jika vendor ilegal, maka terjadi perubahan data pada purchase order yang justru ditujukan pada vendor yang tidak semestinya. Ketiga, asset misappropriation. Jika yang terjadi pembelian fiktif, maka kemungkinan yang terjadi adalah skema pencurian uang perusahaan melalui pengeluaran yang tidak sah karena pembayaran ke perusahaan fiktif. Jika vendor ilegal, kemungkinan terjadi adalah pencurian uang perusahaan melalui selisih harga beli. Selanjutnya adalah analisis 5W2H. Terdapat bukti transaksi pembelian aset dengan alamat yang tidak semestinya. Berdasarkan red flag tersebut, kami menyimpulkan terdapat dua potensi kecurangan, yaitu pembelian fiktif dan vendor ilegal. Kami menduga kecurangan dimulai saat adanya peluang karena lemahnya pengendalian internal yang mungkin muncul pada salah satu atau lebih dari beberapa kemungkinan berikut. Kemudian, dugaan kecurangan ini selesai pada saat pelaku fraud memperoleh uang atas keuntungan kecurangan dan atau saat pelaku menghentikan manipulasi data atau dokumen. Pihak yang berpotensi terlibat atas dugaan kecurangan tersebut terbagi dalam rincian sebagai berikut. Lokasi terjadinya kecurangan tidak disebutkan secara spesifik. Namun, berdasarkan situasi ini, kami menduga kemungkinan indikasi kecurangan berada di kantor cabang perbankan saat 1. Branch head memiliki kapabilitas untuk melakukan otorisasi. 2. Procurement staff memiliki peluang untuk melakukan input data. 3. Finance and accounting staff mendapat tekanan untuk melakukan pembayaran transaksi tersebut. Indikasi kecurangan tersebut dapat terjadi karena: pertama, lemahnya pengendalian internal perusahaan. Kedua, uang perusahaan sudah digunakan oleh terduga pelaku. Kemungkinan modus yang dilakukan oleh pelaku fraud dengan cara: 1. Sengaja menginput data vendor yang salah. 2. Sengaja menginput vendor ilegal pada transaksi pembelian dan penetapan HPS tidak sesuai. 3. Melakukan persekongkolan atau memberikan tekanan terhadap bagian keuangan untuk tetap melakukan pembayaran transaksi. Kerugian adanya indikasi fraud pada perusahaan tersebut terdiri dari salah satu atau beberapa poin berikut. Dari skema pembelian fiktif, vendor ilegal, dan perihal reputasi perusahaan. Selanjutnya, kami menyusun 3 hipotesis. Pertama, adanya indikasi penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, dan atau wewenang untuk membuat atau mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengadaan aset. Kedua, adanya indikasi pemalsuan bukti pembelian set hard drive di mana alamat vendor yang tercantum berbeda dengan alamat yang sebenarnya. Ketiga, adanya dugaan pencurian uang melalui pembelian hard drive dengan menggunakan vendor ilegal. Dari hipotesis yang telah dibuat, maka kami menyusun prosedur pengumpulan bukti meliputi: 1. Identifikasi red flags tambahan bertujuan untuk mendeteksi red flags potensi kecurangan lain. 2. Observasi sistem teknologi informasi, tim auditor internal, dan komputer forensik spesialis secara bersama mencari bukti digital terkait dugaan fraud yang terjadi. 3. Inspeksi dokumen dengan memeriksa kebenaran dan keaslian isi dokumen terkait transaksi pembelian perangkat tersebut. Terdapat 7 dokumen yang perlu untuk diinspeksi sebagai berikut. 4. Inspeksi fisik, di mana tim auditor internal bersama ahli teknologi dari eksternal perusahaan mencari informasi mengenai eksistensi hard drive dan kesesuaiannya dengan request order serta berita acara penerimaan barang. 5. Konfirmasi, menghubungi vendor yang namanya tercantum pada dokumen pembelian. Tujuannya untuk memverifikasi apakah vendor tersebut benar-benar melakukan penjualan hard drive ke perusahaan perbankan ini dengan spesifikasi dan menerima uang sesuai dengan faktur. 6. Wawancara, yang menjadi prosedur terakhir setelah semua bukti fisik diperoleh. Tujuannya untuk menggali informasi terkait indikasi unsur-unsur fraud terhadap 8 pihak yang perlu diwawancarai sebagai berikut. Berdasarkan analisis, tim menyusun adanya 3 hipotesis, yaitu adanya indikasi penyalahgunaan jabatan, kuasa, dan atau wewenang, adanya indikasi pemalsuan bukti pembelian, dan adanya dugaan penggunaan vendor ilegal dalam pembelian set hard drive pada perusahaan perbankan ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa informasi yang diperoleh sudah cukup lengkap untuk dapat ditindaklanjuti proses audit investigatifnya. Sekian, terima kasih. Berarti temannya layak dong untuk ditindaklanjuti. Iya, benar banget. Itu kayaknya Bu Bos deh. Dia prepare dulu. Assalamualaikum.